presenting and interpreting data for information from discourse making. Nah, jadi pendapatan statistik menurut beberapa ahli ini saya mengambil dua, pastinya ada banyak. Nah, yang pertama saya mengambil dari Dr. Gede Max Corey Arizona. Nah, menurut dia ini statistik adalah studi tentang pengelolaan dan penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis dengan metode tertentu. Nah, yang kedua saya mengambil dari M. Husni Arifin, Magister Sarjana Informasi. Nah, statistik merupakan ilmu untuk memperoleh, menyajikan, dan mengimplementasikan data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Next, kita ada objective of statistics. The following are various statistic objects in more detail. 1. Data descriptions. Presentase and describe data, characteristic, clarity, torque, graphics, table, and measure of country or mean, median, mode. 2. Inference. Using simple data to draw consultation or making generalizations about a large population. 3. Comparisons analysis and compare data from different groups to identify difference or similarities. 4. Predictions. Using horizontal histories data to forecast future trends or behavior. 5. Veritable measure. Measure of various the data are include the use of measure such as rate, standard deviation, and variance. 6. Hypothesis testing. Testing suspicion or claims about a population's to statistic testing to determine truth. 7. Data forensics. Project and example ways to present data, better be facilitating understanding and interpretation. 8. Decision making. Help in making better decisions by providing database information. 9. Linked analysis. Identifying the relationship or correlating between two or more variables. 10. Problem evaluations. Analyzing data to assess the effective of a particular program or policy. 11. Control quality. Using statistics to control and improve quality in the production process. 12. Parameter estimation. Estimating population parameters such a means of proportion based on simple data. 13. Trend analysis. Monitor and analysis change in data over time. 14. Modeling. Developing mathematical model the decipher complex phenomena based on data. 15. Social research. Help in collecting and analyzing data in social research to understanding human behavior. Nah, tujuan statistik ini saya ngambil 15. Nah, berikut adalah berbagai tujuan statistik yang lebih mendetail. Yang pertama itu ada deskripsi data. Nah, deskripsi data ini menyajikan dan menggambarkan karakteristik data dengan jelas melalui grafis, tabel, dan ukuran pemusatan. Atau kita bisa
disebut dengan median dan modus. Nah, yang kedua ini ada inferensi. Nah, menggunakan data simpel untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Yang ketiga ada perbandingan. Nah, perbandingan ini menganalisis dan membandingkan data dari berbagai kelompok untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan. Yang keempat ini ada prediksi. Prediksi ini menggunakan data historis untuk meramalkan tren atau perilaku di masa depan. Yang kelima kita ada pengukuran variabilitas. Nah, mengukur seberapa beragam data termasuk penggunaan ukuran seperti rentang, deviasi, standar, dan variasi. Yang keenam ini ada uji hipotesis. Nah, dia ini menguji asumsi atau klaim tentang populasi melalui pengujian statistik untuk menentukan kebenarannya. Yang ketujuh ada penyajian data. Nah, penyajian data ini menyajikan cara yang lebih efektif untuk menyajikan data sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Yang ke-8 ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini membantu dalam membantu keputusan yang lebih baik dengan memberikan informasi berbasis data. Yang ke-9 ada analisis keterkaitan mengidentifikasi. Nah, ini hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Yang ke-10 ada evaluasi program. Evaluasi program ini menganalisis data untuk menilai efektivitas program atau kebijakan tertentu. Yang ke-11 ada kendalikan kualitas. Nah, menggunakan statistik untuk mengontrol dan meningkatkan kualitas dalam proses produksi. Yang ke-12 ada estimasi parameter. Nah, ini dia mengestimasikan parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi berdasarkan data sampel. Yang 13 ada analisis tren. Nah, dia ini membantu dan menganalisis perubahan dalam data seiring waktu. Yang ke-14 ada modeling. Nah, dia mengembangkan model matematis untuk menggambarkan fenomena yang kompleks berdasarkan data. Yang ke-15 ada penelitian sosial, membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian sosial untuk memahami perilaku manusia. Next, kita ada types of statistic. Nah, statistic can be divided into two main types. One, discrete statistic. Nah, include data presentation measure of causality or median, mean, and mode, and measure of spread or rank or variance. Two, inferential statistic focus on drawing consultation from samples to estimate population characteristic. Third method such as hypothesis testing and regressions. Nah, ini dia jenis statistika. Saya mengambil dua. Nah, yang pertama statistika dapat membedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu dia ada statistika deskriptif. Nah, dia ini mencakup penyajian data ukuran pemusatan yang bisa kita sebut yang tadi itu mean, median, or modus. Nah, dan ukuran penyebaran atau bisa kita sebut range atau variance. Nah, yang kedua ini ada statistika inferensial. Nah, dia ini berfokus pada